Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahu ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Amma ba'du. Tema ceramah kita hari ini adalah kemuliaan bagi para pekerja dan pencari nafkah. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mengawali ceramah ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, penceramah mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Manusia terlahir di dunia ini dengan rezeki dan nasib yang berbeda-beda. Ada yang terlahir dari keluarga yang kaya raya serba berkecukupan. Ada pula dari keluarga papa yang untuk sekedar kebutuhan makan sehari-hari saja sudah merasa kesulitan. Namun akhirnya ketika manusia telah dewasa, pada umumnya semua akan dituntut untuk menjadi individu yang mandiri. Tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih bagi mereka yang telah berkeluarga. Seorang kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Bahkan ada pula seseorang yang mesti menanggung kebutuhan beberapa generasi sekaligus. Kebutuhan dirinya, istri anaknya, dan juga orang tua yang mungkin sudah tak bisa lagi bekerja. Istilah zaman sekarang generasi sandwich. Namun bagaimanapun kerasnya hidup harus dijalani. Kita harus berjuang dan bekerja untuk mencari sesuatu yang halal dan agar terhindar dari perbuatan meminta-minta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
Untuk mengupayakan makanan ataupun sesuatu lainnya yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, yang halal dan baik, maka perlu kita usahakan dengan cara yang halal dan baik pula. Maka carilah rezeki atau bekerjalah dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah Taubah ayat 105. Begitulah Allah senantiasa akan memperhatikan apa saja yang kita lakukan, termasuk dalam kita bekerja. Maka tidak ada pekerjaan yang hina di mata Allah, selama itu dilakukan dengan cara yang baik dan halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah juga memberikan balasan yang istimewa bagi para pekerja atau pencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya, bahkan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas merupakan landasan penting bagi orang-orang yang bekerja ataupun para pencari nafkah. Namun, bagaimana bila posisi kita adalah seorang pencari nafkah yang sekaligus juga menjadi pemimpin atau majikan dari sebuah usaha yang mempekerjakan banyak orang? Tentu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Pertama, perlakukanlah para pekerja tersebut dengan baik. Bayarlah upah mereka dengan tepat waktu. Jangan sampai terlalu lama menunda pembayaran upah hingga digambarkan sampai mengering keringat para pekerja tersebut. Seorang majikan yang melalaikan upah buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni akan menjadi musuhnya di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji dengan menyebut namaku, lalu dia ingkar atau berkhianat. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka, bukan budak, lalu memakan uang hasil penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh, tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberinya upah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, perlakukanlah mereka dengan baik. Para karyawan atau buruh, mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam usaha kita. Maka perhatikanlah kesejahteraan dan perlindungan mereka saat bekerja. Selain dari ajaran agama, hal ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain kedua hal tersebut, tentu masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan seorang pemimpin usaha atau majikan kepada karyawan atau buruh. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, untuk mengakhiri ceramah ini, marilah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kita semua rahmat, keberkahan, dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian saja. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.